Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Saya Salsabila Fatimah Jamalia dengan NPM 2022-4350027, mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Penilaian Kinerja dan Kompetensi Karyawan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process pada PT Klik Digital Sinergi Jakarta. Untuk pembahasan pertama, kita membahas mengenai pengertian dan tujuan dari sistem pendukung keputusan dan metode Analytical Hierarchy Process. Untuk pengertiannya sendiri, sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang membantu mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan secara objektif berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini, itu digunakan metode Analytical Hierarchy Process untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria penilaian. Penelitian ini bertujuan membangun sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP agar proses penilaian karyawan tidak lagi dilakukan secara subjektif, tetapi berdasarkan bobot kriteria yang telah dihitung secara sistematis. Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan kriteria sebagai dasar penilaian dan alternatif sebagai objek yang akan dievaluasi. Untuk pengertiannya sendiri, kriteria itu merupakan aspek yang digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja dan kompetensi karyawan. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan pihak perusahaan, diperoleh 8 kriteria yang digunakan pada penelitian ini, yaitu keahlian bidang kerja, kedua penyelesaian masalah, kepemimpinan, komunikasi, pengembangan diri, inisiatif, manajemen waktu, dan kolaborasi tim. Kemudian untuk pengertian dari alternatif, yaitu alternatif merupakan objek yang akan dinilai berdasarkan seluruh kriteria yang telah ditentukan. Pada penelitian ini terdapat 5 karyawan yang akan dijadikan objek penelitian. Selanjutnya, setiap alternatif akan dinilai pada masing-masing kriteria. Kemudian diproses menggunakan metode AHP untuk menghasilkan bobot kriteria dan menentukan peringkat akhir karyawan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan perhitungan metode AHP. Metode AHP diawali dengan menentukan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian. Pada penelitian ini, saya memperoleh 8 kriteria dan 5 alternatif dari perusahaan. Kemudian, selanjutnya dilakukan penyusunan matriks perbandingan berpasangan atau pairwise comparison menggunakan skala Saati yaitu dari 1 sampai 9 untuk mengetahui tingkat kepentingan setiap kriteria. Kemudian, setelah matriks terbentuk, dilakukan proses normalisasi matriks untuk memperoleh bobot prioritas masing-masing kriteria. Setelah itu, dilakukan uji konsistensi menggunakan nilai konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Apabila nilai konsistensi rasio kurang dari atau sama dengan 0,1, maka hasil perbandingan dianggap konsisten dan dapat digunakan. Tahap terakhir adalah menghitung nilai setiap alternatif berdasarkan bobot kriteria sehingga diperoleh nilai perankingan karyawan. Untuk selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan hasil aplikasi yang saya sudah buat. Untuk selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem pendukung keputusan dalam penilaian kinerja dan kompetensi karyawan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process pada PT Klik Digital Sinergi Jakarta. Oke, untuk step pertama kita akan login terlebih dahulu. Kita login menggunakan user admin.
Setelah login akan muncul dashboard yang akan berisi informasi mengenai jumlah alternatif, jumlah kriteria, total proses AHP yang sudah dilakukan, kemudian juga ada proses AHP terakhir. Pada tabel di bawah terdapat list kriteria yang telah disimpan sebelumnya, kemudian ada juga perankingan terakhir yang sudah disimpan dan diakumulasikan sebelumnya. Kemudian kita akan lanjut masuk ke menu kriteria. Kriteria merupakan aspek atau indikator yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dan kompetensi karyawan. Saat ini terdapat 8 kriteria yang sudah didata dari perusahaan. Kemudian kita akan coba CRUD. Untuk pertama kita tambah terlebih dahulu. Misalnya untuk kejujuran. Kita isi deskripsinya, kejujuran adalah poin penting dari penilaian. Oke, kita klik simpan. Oke, terdapat informasi bahwa data berhasil disimpan. Oke, kita cek untuk kejujuran sudah ditambahkan pada data kriteria. Kemudian, karena data kriteria ini bukan merupakan salah satu poin penting dalam aspek penilaian, kita akan ubah kejujuran ini menjadi keterampilan. Oke, kita coba simpan. Oke, terdapat informasi data berhasil diubah. Oke, kemudian kita akan menghapus data keterampilan ini karena pada klik digital pada perusahaan itu hanya terdapat 8 kriteria yang digunakan sebagai aspek penilaian. Kita coba hapus kriteria penilaian, kriteria keterampilan. Oke, data berhasil dihapus. Untuk selanjutnya terdapat menu alternatif. Alternatif merupakan objek yang akan dievaluasi menggunakan seluruh kriteria tersebut. Nah, dalam aplikasi ini terdapat 5 data karyawan atau data alternatif yang akan dinilai secara objektif. Oke, kita akan lakukan CRUD. Untuk pertama kita akan tambah terlebih dahulu. Misalnya A6, misalnya Anin, divisinya CTO. Kita coba simpan. Oke, data berhasil disimpan dan data sudah bertambah yang menjadi 6 data, yaitu Anin dari divisi CTO. Namun karena Anin ini bukan dari divisi CS, saat ini kita akan berfokus penilaian pada divisi CS terlebih dahulu, maka bisa kita ubah Anin dan kita reset menjadi Diva dari divisi CS. Oke, kita coba simpan dan data berhasil diubah. Oke, karena Diva ini satu role dengan Anil dari divisi CS, maka bisa kita hapus saja dari Diva ini dari data alternatif. Konfirmasi hapus. Oke, data sudah dihapus dan sudah berubah menjadi 5 data alternatif yang akan dinilai. Oke. Setelah menginput data kriteria dan data alternatif, kita akan lakukan proses perankingan menggunakan metode AHP. Untuk step pertama, kita akan mengisi pairwise comparison atau matriks perbandingan berpasangan.
kita coba isi, pilih yang lebih penting di antara kriteria-kriteria, dan diisi nilai perbandingan dari kriteria tersebut. Oke, kita coba isi. Oke, karena kolaborasi tim ini lebih penting daripada manajemen waktu, kita akan pilih kolaborasi tim. Oke, kita submit. Oke, untuk selanjutnya akan menampilkan data matriks perbandingan berpasangan dan juga normalisasi matriks nilai kriteria. Oke, terdapat juga hasil akumulasi dari prinsip eigenvector, yaitu bobot prioritas, dan juga konsistensi indeks. Kemudian tertampil juga konsistensi rasio, yaitu kurang dari atau sama dengan 0,1. Untuk hasilnya sendiri yaitu 0,0998 atau 9,98% dengan hasil konsisten. Untuk selanjutnya kita akan klik lanjut. Oke, untuk step selanjutnya kita akan membandingkan perbandingan alternatif terhadap setiap kriteria. Karena kriterianya ada 8, maka kita akan membandingkan setiap alternatif tersebut terhadap 8 kriterianya itu sendiri. Kita akan coba isi terlebih dahulu. Karena pilih yang lebih layak ini atau nilainya lebih tinggi ini Dikna, maka diisi Dikna dengan nilai perbandingan 2. Oke, kita isi terlebih dahulu. Oke, kita akan submit untuk perbandingan alternatif terhadap kriteria keahlian bidang kerja. Kita submit, maka didapat hasil dari matriks perbandingan berpasangan, kemudian didapat juga normalisasi matriks nilai alternatifnya, dan juga didapat bobot prioritas, konsistensi indeks, dan konsistensi rasio dengan hasil konsisten. Kita klik lanjut. Oke, untuk yang kedua yaitu perbandingan alternatif terhadap kriteria penyelesaian masalah. Kita akan coba isi terlebih dahulu.
Oke, kita akan pilih yang lebih layak di antara setiap alternatif yang akan dinilai. Waffle, Sandi, kemudian Sandi. Oke, kita akan coba submit. Oke, berikut untuk hasil dari matriks dari kriteria penyelesaian masalah. Terdapat matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks perbandingan, kemudian untuk konsistensi rasionya itu masih di bawah 0,1 atau 10%. Jadi masih hasilnya konsisten. Kemudian kita akan klik lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita akan menilai berdasar perbandingan alternatif terhadap kriteria kepemimpinan. Untuk kepemimpinan kita akan isi nilai perbandingannya terlebih dahulu 2. Oke, kita akan pilih yang lebih layak di antara setiap alternatif. Itu Wafa, Sandi, kemudian Wafa. Oke, kita akan submit. Oke, tertampil juga untuk matriks perbandingan berpasangan, matriks normalisasi matriks dari alternatifnya. Kemudian ada bobot prioritas, ada konsistensi indeks, dan konsistensi rasio yang menunjukkan hasilnya konsisten. Kita akan klik lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengisi nilai perbandingan alternatif dari terhadap kriteria komunikasi. Kita akan isi nilai perbandingannya terlebih dahulu. 3. Oke, selanjutnya kita akan pilih yang lebih layak di antara setiap alternatif. Wafa, Sandi, Anil, kemudian Sandi. Oke, kita akan submit. Oke, hasil berikut untuk hasil matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, dan juga konsistensi rasio, yaitu 0,09 dengan hasilnya konsisten. Kita klik lanjut dan akan menampilkan nilai perbandingan alternatif. Kita akan mengisi nilai perbandingan alternatif terhadap kriteria pengembangan diri. Kita akan coba isi nilai perbandingannya terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan pilih yang lebih layak di antara perbandingan alternatif. Oke, kita akan coba submit. Oke, untuk
hasilnya hasil matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, dan juga konsistensi rasio menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu di angka 0,04 atau 4,69%. Kita akan klik lanjut. Kemudian sistem akan menampilkan perbandingan alternatif terhadap kriteria inisiatif. Kita akan isi nilai perbandingannya terlebih dahulu. 4, 2. Oke, kita akan pilih yang lebih layak di antara setiap perbandingan alternatif, yaitu Sandi, kemudian oke, kita akan submit. Oke, berikut untuk matriks perbandingan berpasangan, normalisasi hasil matriksnya, bobot prioritas, dan juga hasil uji konsistensi, yaitu konsisten di angka 0,08. Kita akan klik lanjut dan sistem akan menampilkan perbandingan alternatif terhadap kriteria manajemen waktu. Kita akan isi nilai perbandingannya terlebih dahulu. 3, 2. Oke, setelah itu kita akan pilih yang lebih layak di antara setiap perbandingan alternatif. Oke, kita akan submit. Oke, berikut untuk matriks perbandingan berpasangan, normalisasi hasil matriks, bobot prioritas, dan juga konsistensi rasio di angka 0,05 yang menunjukkan uji konsistensi hasilnya adalah konsisten. Kita akan klik lanjut dan sistem akan menampilkan perbandingan alternatif terhadap kriteria kolaborasi tim. Kita akan isi nilai perbandingannya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan pilih yang lebih layak di antara setiap perbandingan alternatifnya. Kita akan klik submit. Sistem akan menampilkan matriks perbandingan berpasangan, normalisasi hasil matriks, bobot prioritas, dan juga hasil konsistensi rasio, yaitu 0,07 yang menunjukkan hasilnya konsisten. Kita akan klik lanjut. Oke, berikut untuk sistem akan menampilkan total hasil perhitungan dari perhitungan kriteria dan juga alternatif yang sudah disubmit. Sistem akan menampilkan priority factor, kemudian nilai dari alternatif terhadap setiap kriterianya, dan juga hasil dari perankingannya dengan diurutkan dari yang nilai terbesar ke nilai yang terkecil. Dapat dilihat bahwa peringkat pertama yaitu atas karyawan atas nama Sandi, dan yang terakhir yaitu atas nama Anil. Kita akan simpan. Oke,
informasi akan muncul data rankingan dan bobot kriteria berhasil disimpan. Kita akan klik kembali dan juga kita klik dashboard. Oke, di dashboard akan tertampil proses AHP terakhir yaitu hari ini dan juga rankingan terakhir yaitu di hari ini tanggal 1 Agustus ya, dengan rankingan terakhir dengan nilai juga sudah terupdate. Oke. Selanjutnya pada aplikasi ini kita juga dapat mencetak laporan yang akan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja karyawan. Oke. Pada sistem ini terdapat 4 jenis laporan, yaitu data kriteria, data bobot kriteria, data alternatif, dan data rankingan. Kita akan coba cetak laporan satu persatu. Untuk data kriteria tidak perlu untuk mengisi tanggal, kita hanya perlu mencetak. Klik mencetak. Oke. Untuk tampilannya akan muncul laporan kriteria yang berisi nama, deskripsi, dan status kriteria. Terdapat juga tanggal laporan dicetak dan juga acknowledge atau mengetahui dari pemilik PT Klik Digital Sinergi. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan data bobot kriteria. Nah, untuk data bobot kriteria ini kita perlu untuk memilih tanggalnya terlebih dahulu. Kita akan pilih yang hari ini. Kita akan coba cetak. Oke, berikut untuk laporan bobot kriteria yaitu pertanggal 1 Agustus 2026 terdapat kriterianya dan juga bobot atau priority factor dan juga tanggal cetak laporannya. Kemudian ada juga mengetahui atau acknowledge dari pemilik PT Klik Digital Sinergi Jakarta. Kita akan coba cetak laporan data alternatif. Untuk laporan data alternatif tidak perlu untuk mencetak memilih tanggal, kita hanya langsung perlu mencetaknya saja. Oke, berikut untuk laporan alternatif berisi dengan kode, nama, dan juga divisinya dari data karyawan ya. Berikut untuk data laporannya, data cetak laporan, dan juga acknowledge atau mengetahui dari pemilik PT Klik Digital Sinergi Jakarta. Kita akan coba cetak laporan selanjutnya yaitu laporan data rankingan. Untuk data rankingan kita akan pilih tanggal per hari ini, data terbaru, dan juga kita akan coba cetak laporannya. Berikut untuk laporan rankingan, tanggal perhitungannya itu per tanggal hari ini, dan juga terdapat alternatif atau karyawannya, dan juga hasil nilai akhirnya dari perhitungannya. Terdapat juga peringkat yang disesuaikan dengan nilai terbesar dan terkecil dari setiap karyawan. Terdapat juga tanggal cetak laporan dan juga acknowledge atau mengetahui dari pemilik PT Klik Digital Sinergi Jakarta. Oke, segitu saja untuk demonstrasi aplikasinya. Setelah itu kita bisa sign out atau keluar dan kemudian kita akan menampilkan kembali login admin. Oke, mungkin cukup dari saya presentasi dan juga demonstrasi aplikasi terkait sistem pendukung keputusan dalam penilaian kinerja dan kompetensi karyawan menggunakan metode analytical hierarchy process pada PT Klik Digital Sinergi Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.